Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Julang Pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Fajar Darussalam yang akan menemani sore hari kalian. Nah, di sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Silakan Nak, perkenalkan dirimu. Siapa ya? Ya. Baik, perkenalkan. Nama saya Ilham Said Fajar. Saya lulusan jurusan Agama MAN 1 Kota Bogor tahun 2021. Dan rumah saya di Jalan Semplak, Kecamatan Bogor Barat. Luar biasa. Jadi spoiler di awal ya. Jadi anakku yang satu ini lulusan agama yang alhamdulillah. Berarti bulan apa Nak waktu pengumuman kelulusan itu? Pengumuman kelulusan itu bulan Juli 2023 ya? Bulan Juli. Alhamdulillah mendapatkan kabar gembira lulus sebagai anggota kepolisian ya. Siap. Alhamdulillah. Tentunya saya juga ingin berterima kasih Nina sudah meluangkan waktunya. Siap ya. Lagi sibuk gak sih sekarang ini? Kayaknya lagi sibuk kan ya, udah mau. Cukup sibuk. Berarti bahasanya pratugas kali ya? Masih pratugas. Karena kan banyak rentetan hal yang harus dipersiapkan. Ya, benar. Karena nanti akan apa? Penempatan udah? Penempatan belum ya? Ini kita masih nunggu penempatan. Oh begitu. Kemudian berarti sebelum nanti ini banyak tuh hal-hal yang udah dipersiapkan. Mungkin kemarin-kemarin belanja-belanja atau apa dan sebagainya. Ya benar. Nah jadi sobat Julang Pulang kita juga nanti bakal nanya-nanya nih tentang perjalanan atau apa ya pengalamannya, karena pasti ada perjuangannya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya. Baik, yang pertama nih kita mewakili MAN 1 Kota Bogor mengucapkan selamat dulu Nah. Siap ya, selamat dengan apa diterimanya menjadi anggota polisi ya. Tentunya ini bukan hal yang mudah melalui perjuangan yang panjang. Selanjutnya kita juga mau menanyakan, kita langsung ngobrol santai ini ya. Siap ya. Itu kalau nanya nih, kita langsung nanya tuh. Kamu berapa kali nyoba, Nak? Saya 3 kali nyoba ya. 3 kali nyoba? 3 kali nyoba. Wow, luar biasa. Jadi, dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga, itu apa yang membedakan sampai kamu akhirnya lulus, Nak? Itu dia. Kan yang saya tahu, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oh, itu berarti pegangan kamu ya? Betul ya. Jadi jangan menyerah, coba terus, dan coba terus. Dan orang berhasil adalah bukan dia yang tidak pernah gagal, tapi dia yang selalu bangkit dari kegagalan ya. Nah itu, catat ya. Belum apa-apa udah quote of the day ya. Luar biasa, ini nanti dipotong di TikTok deh kayaknya. Keren. Nah jadi ketika ditanya seperti itu kan berarti ada cobaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah di setiap percobaannya itu prosesnya gimana sih? Nah, anggapnya aku anak baru lulus nih di MAN 1 Kota Bogor, ingin mengikuti jejak kamu. Berarti prosesnya apa dulu sih yang harus dipersiapkan? Jadi gini ya, untuk tes polisi itu ada beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama itu kita ada tes kesehatan. Nah itu khusus kesehatan luar aja. Untuk baru luar tuh? Iya, kesehatan luar yang aja. Kasat mata mungkin? Kasat mata. Nah itu yang suka banyak gagal juga. Kira-kira kalau gagal itu di apanya Nak? Yang paling umum menurut kamu? Yang paling umum itu banyak di varises, kaki X, kaki O. Oh sebentar. Varisesnya itu apa Nak? Varises itu yang pelebaran pembuluh darah. Yang katanya kalau udah olahraga tuh gak boleh jongkok gitu. Gak boleh ditekuk. Jadi itu menjadi udah kelihatan kasat mata nggak lulus. Terus tadi apa lagi? Kaki O, kaki X. Oh kaki O, kaki X. Iya, aku pernah lihat tuh kaki O. Biasanya kaki O itu kan letter O ya. Kalau X yang begitu itu juga nggak bisa. Terus gigi. Oh iya gigi aku jelek. Gimana tuh kalau gigi Nak? Gigi itu kalau misalnya banyak yang bolong, gigi yang kurang rapi, itu bisa mempengaruhi juga sama mata ya. Oh berarti kalau sobat Julang Pulang ingin menjadi anggota polisi benar-benar disiapkan sejak dini ya Nak? Siap, betul. Misalnya nih aku giginya bolong, ompong. Kalau misalnya pakai gigi palsu ketahuan kali? Gigi palsu yang permanen kayaknya aman. Oh boleh? Boleh. Oh ini seperti pokoknya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi daripada pakai gigi palsu kan nggak murah juga ya. Bener. Mendingan kalau memang punya cita-cita menjadi polisi dijaga dari sekarang-sekarang. Mulai dari makanan dan kebersihannya. Betul. Kemudian tadi apalagi Nah ini masalah kesehatan dulu deh. Mata ya. Oh mata? Minus, plus, silinder itu nggak boleh. Minus? Boleh? Minus itu ada batasnya, kalau nggak salah maksimal itu 0,5. Oh 0,5 mah kan yang awal banget ya? Iya. Maksudnya yang mungkin yang bisa dikatakan nggak pakai kacamata juga masih bisa beraktivitas. Oh. Selanjutnya apa lagi? Telinga kotor. Oh telinga kotor gimana itu Nak? Telinga kotor itu ya kalau misalnya mungkin di telinganya benar-benar kotor, berarti terlihat kita tuh orangnya jorok. Oh, berarti itu juga tips tuh. Kan nggak banyak orang tahu ya, Nah ya. Berarti ketika nanti tes kesehatan, selain kita sudah membawa
kesehatan bawaan, tapi kita juga harus membersihkan diri berarti. Betul. Kuku kayak gitu juga kena kali ya? Enggak, kalau kuku aman. Oh, terus selanjutnya nih, nah, apalagi ini aku semakin menarik nih, karena ini menjadi bekal adik-adik kamu nanti Betul. ketika punya keinginan. Karena kan benar kata kamu kan, kegagalan itu, kesuksesan yang tertunda justru dari kegagalan kan banyak apa pelajaran-pelajaran Betul. yang kita perbaiki di masa depan. Selanjutnya nah, apa nih? Mungkin buat adik-adik yang sekarang masih sekolah Mhm. ya, jaga pergaulan. Apa Jangan nah, sampai apa nah? Apa nih? ini ya, misalnya kan banyak pergaulan yang tiba-tiba berantem, sering berantem, tawuran kayak gitu, jangan. Karena kalau misalnya kita tawuran ada bekas luka yang itu nggak dalam. boleh juga? Ya, Oh, kalau jadi terdeteksi lah ya. deteksi. Karena mungkin dari tim tes kepolisian tahu luka karena kecelakaan sama luka akibat sebuah pertarungan kali ya. Betul. Misalnya kena, ya itulah yang namanya tawuran kan suka ada yang kena bacokan atau apa. Apalagi kalau kena tulang, misalnya ada tulang yang ngegeser, ada pakai pen bekas patah. Oh. Nah, itu juga ngaruh ya. Ya Allah, ternyata memang kalau kita garis bawahi dari ini masih ngomongin kesehatan aja Ya. nah. Memang benar-benar harus dipersiapkan dan memang ketika terpilih itu adalah orang-orang yang terbaik, luar biasa. Berarti kamu salah satunya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya nah, ini masih berbicara tes kesehatan. Kesehatan. Ambien. Oh, ambien juga. Ambien. Oh, banyak ya. Ini Banyak ya. masalahnya kan kalau kita lihat di internet, informasinya nggak sejauh ini nak. Maksudnya nggak sedetail kamu bilang nih. Penyakitnya ini. Iya. Jadi ketika punten ya kita ada salah satunya, kalau memang tidak bisa diobati atau tidak bisa diusahakan lagi, berarti kan kecil sekali berarti ya. Betul. Selanjutnya nah yang paling sering. Yang paling sering lagi biasanya ada di Buta warna. ya, buta warna. Betul. Oh, nah jadi untuk sobat jelang pulang, buta warna itu bukan yang kita nggak tahu warna ini warna itu, maksudnya kelihatannya dunia hitam putih, bukan, tapi buta warna parsial. Jadi ada beberapa kombinasi warna yang tidak bisa diterjemahkan oleh mata tersebut. Jadi mulai dari sekarang cobalah, kan suka ada ya tesnya itu ya. Betul. Lihat yang kulit, nanti ada bentuk angka, ada yang jadi bentuk binatang dan sebagainya. Luar biasa. Selanjutnya nih, ini kan tadi ngomongin kesehatan. Nah, kan dalam khususnya buat kepolisian dan teman-teman juga yang kedinasan kan suka ada kesamaptaannya nah ya. Nah, itu kan persiapannya itu kan nggak bisa langsung ya, harus agak jauh-jauh hari ya. Nah, kayak misalnya sit up, pull up dan kawan-kawan itu gimana nih detailnya nih? Kita kan sebagai orang awam, sit up-nya harus kuat berapa, kemudian lari harus gimana dan sebagainya. Ini baru bicara persiapan dulu ya, karena ini modal. Itu untuk yang dites di tes kesamaptan itu ada lari. Itu lari berapa nak? Berapa putaran? Nah, lari itu untuk nilai 100-nya itu ada 8,5 lebih putaran. Jadi hitungannya 3.444 meter. Untuk 12 menit itu nilai 100. Enggak sih? Enggak bisa. Itu kan nilai maksimal berapa putaran? 12. 8,5. Oh, 8,5. Pertanyaannya, kamu dapat berapa? Saya dapat 5,5. Itu udah enggak? Udah enggak, Pak. Tapi 5,5 masih lulus, nak. Itu bocoran ya? Bocoran. Enggak juga, nak? Enggak, Pak ya. Jadi kalau mereka yang bernapas asap nih, perokok-perokok handal, yang penting larinya kuat. Larinya kuat. Berlatih lah. Selanjutnya, berarti kan tadi lari. Kemudian ada sama tabe, itu ada sit up, pull up, push up, dan lari angka 8 atau shuttle run namanya. Itu harus kuat segimana minimal? Nah, push up itu nilai 100-nya 42. Kamu kuat berapa? Saya saat itu 37. Pak. Lumayan jago juga, nak. Cukup, lumayan. Pegal ya? Pertanyaannya kan berarti kan sit up, pull up dalam satu waktu, nak. Kita dikasih hanya jeda berapa? Dikasih jeda itu nunggu antrian aja. Oh, mudah-mudahan antriannya panjang, nak. Karena kalau misalnya lagi gak ada antri nih, udah ini langsung ke sini, langsung ke sini, capek juga ya? Capek banget. Iya, maksudnya iya kan namanya juga otot kan pasti harus jeda ya, apalagi itu kan beban ya. Begitu sobat jalan pulang, jangan berpikir menjadi abdi negara khususnya kepolisian itu mudah ya. Selain niat, usaha, semuanya harus kuat. Luar biasa. Apalagi tuh, tadi kan udah sampai situ. Ya. Push up, kemudian sit up harus 42 paling nilai 100-nya. Pull up itu 17 nilai 100. Itu kan pull up yang ke pintu begitu? Ya, betul. Dapat berapa kamu, nak? Saya dapat 18. Wah, jago kamu, nak? Alhamdulillah. Berlatih tuh? Berlatih ya. Keren tuh, apa-apa juga berlatih. Tapi kelihatannya mungkin kan aku yang awam ini ngeliat, berat banget. Tapi ketika dilatih dan dipersiapkan mungkin itu akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan. Apalagi kamu kan tadi nih contohnya satu deh pull up. Kamu tadi dapat berapa? 18. Pernah nggak waktu latihan lebih dari itu? Justru pas latihan nggak pernah dapat segitu ya. Oh, berarti dorongan itu kali adrenalin. Betul ya, adrenalin. Alhamdulillah mungkin juga, nah ini di luar teknis itu semua
disitulah ada doa orang tua. Ada Betul. juga doa orang-orang baik yang mana memberikan kekuatan lebih dari biasanya berarti kamu nak. Betul, alhamdulillah ya, itu jauh banget dari Kamu kalau saya bisa latihan. biasa nih latihan dapat berapa? Saya terakhir latihan saya cuma dapat 10. 10 itu dapat set deh. Hampir Cuma 2 kali dapat 10. lipat itu bener-bener ya doa orang tua di situ. Luar biasa. Selanjutnya nih, itu menjadi tertarik. Kenapa kita membahas persiapan ini? Karena itu yang khasnya nak. Yang mana Betul. kelihatannya ya gitu doang. Pikir, emang pikir nggak harus dipersiapin. Itu tadi udah pull up Pull up, habis pull up. Jadi urutannya itu lari, habis lari itu pull up dulu. Oh, pull up dulu. Pull up dulu. Habis Terus? pull up, sit up. Sit up-nya gimana sih? Yang begini? Sit up ya, betul yang kayak gitu ya. Nah, habis sit up, push up. Setelah push up baru kita lari angka 8, satu run. Aku belum pernah lihat ya lari 8. Jadi nanti ada tiang di ujung 2 kayak gini, nah kita lari begini ya. Nah, itu 3 kali. 3 kali putar. Antara tiang itu jaraknya berapa nak kira-kira? Kurang lebih 10 meter. Oh. Kurang lebih 10 meter. Ada dikasih limit waktu? Ada. Jadi kita nilai paling bagusnya itu nilai 14 detik. Ada yang begitu? Ada. Kamu dapat berapa? Saya dapat kemarin 16 detik. Kalau nggak salah. Saya dapat 18. Jago. Dapat 18 detik. Cuma 2 detik dari pang jago-jago. Tapi nilainya juga lumayan ya. Turunnya lumayan jauh. Saya dapatnya 78 waktu itu. Segitu teh? Siap. Segitu ya Allah. Berarti bener nih sobat Jelang Pulang. Anakku yang satu ini selain bekerja keras dan dia sudah membuktikan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Betul ya. Luar biasa. Keren banget ya sobat Jelang Pulang. Obrolan kita semakin banyak sekali. Berarti tadi sampai itu lari angkat. Ada lagi. Apa lagi nak? Terakhir berenang. Ini nih berenang. Aku sering bilang nak ke anak-anakku yang sekarang kelas 10 dan 11, nak berenang. Karena berenang adalah satu-satunya olahraga yang memang kepake. Tuh. Misalnya kayak kamu kepolisian kepake, ke TNI kepake, ke lautan kepake, Betul. jadi pilot kepake, pokoknya kepake karena ternyata berenang itu salah satu kompetensi hidup untuk mempertahankan diri nah. Betul ya. Iya, harus bisa. Makanya nih buat teman-teman yang punya keinginan seperti anakku yang satu ini, berarti berenangnya harus belajar. Ada nggak sih nih pengalaman kayaknya nih agak menyamping ya? Ada nggak sih ketika tes berenang ada yang nggak bisa berenang gitu? Berani-beraninya dia nggak bisa berenang ikutan tes gitu? Ada nggak sih? Untuk bisa berenang sih rata-rata pada bisa semua ya. Karena udah tahu ya. Ya. Cuman gitu ya. Cuman yang jadi masalah itu karena kita habis lari dan segala macam ya. Karena langsung stamina habis dan kita juga kadang kram ya. Oh, ada kram. Oh iya, karena kan sering. si otot udah dipakai hal-hal berat di sebelumnya. Itu di satu hari. Di satu hari. Aku kira misal berenang hari lain. Tidak. Semuanya digabung satu hari itu. Ya Allah, memang benar-benar ya nak. Seleksinya sulit. Dan kamu juga karena udah diterima seperti ini. Semangat nak. Siapa ya? Terima kasih. Gila ini luar biasa. Karena ketika itu kan aku ketemu kamu hari apa sih waktu itu dan mendengar kamu lulus, aku ikut bahagia nah. Karena aku tahu kamu dari pertama lulus mencoba terus tahun itu mencoba dan hari ini alhamdulillah lulus. Nah kemudian kalau kita bertanya kan alhamdulillah ya nak, kamu sekarang udah diterima menjadi anggota kepolisian. Kalau aku bertanya nih tentang masa lalumu, apa sih yang mendorong kamu memilih dan memutuskan untuk menjadi anggota polisi ini? Anggota polisi, entah ya. Bisa dari saya kecil. Awalnya saya takut sama polisi, tapi akhirnya saya tertarik sama polisi karena saya ngelihat di TV kok nggak salah ada TK polisi atau SD polisi gitu. Nah itu ikutan kayak kegiatan gitu acara dan saya ngeliat itu keren. Ternyata keren dan dari situ saya bercita-cita buat jadi polisi. Saya dari TK udah beli baju polisi. Waktu itu. Iya berarti disitulah ya sahabat Jelang Pulang bahwa ketika kita kecil kan seperti kertas kosong ya. Betul. Alhamdulillahnya yang tertulisnya kesukaannya ada polisi. Dan alhamdulillah. Tapi memang ya Naya itu perjalanan panjang dan alhamdulillah lulus. Dan karena menurut aku polisi juga kan profesi mulia ya. Betul. Harus ada keterpanggilan juga karena berbicara materi mah ya bisa kita bisa terhitung. Tapi kebanggaan dan apa ya namanya? Gimana ya bahasanya? Ketika kerja keras kita membuahkan hasil itu yang paling mahal. Tuh, saya masih punya alasan ketika saya sudah besar kan. Saya masih kecil belum mikir nih, belum punya pemikiran gimana sih jadi polisi. Pas sudah besar, saya berpikir kalau di polisi itu ternyata pekerjaan yang mulia kan. Ya, nah itu ya. Termasuk profesi mulia juga. Apalagi pas di MAN saya mengerti atau saya dikasih tahu juga oleh guru saya bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, itu kata-kata siapa ya? Duh, kata siapa ya? Iya, sahabat Jelang Pulang, aku jadi ingin meneteskan air mata. Jadi waktu itu aku paling sering mengatakan ini di awal masuk kan. Betul. Aku suka bertanya sama anak-anakku. Nah, berapa tahun kamu menjadi manusia? Karena itu masih 16, ada yang 15. Terus
kata anak-anak 15. Aku punya pertanyaan nih. Apa kenikmatan menjadi manusia? Dan aku berkata bahwa kenikmatan menjadi manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Betul. Dan alhamdulillah anakku, kamu itu berarti kata-kata aku nempel ya. Nempel lah ya, alhamdulillah Padahal ya. aku asal doang gitu. Tapi alhamdulillah, terus aku ini hampir meneteskan air mata ya bahwa kata-kata yang dari seorang aku bisa membuat kamu menjadi seperti ini hari ini. Ini sangat Gitu. terharu sekali aku nanya, serius tuh air mataku beneran keluar. Luar biasa ternyata kamu bisa mengambil kata-kata baik dari orang yang tidak baik ini gitu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya ini aduh, sebentar nih Nak. Aduh. Ini jadi aku yang sedih ya. Aduh, ini aku benar-benar terharu beneran karena ya itu kamu bisa mengambil kata-kata bagus dari orang yang tidak baik. Karena aku tidak sebelum sebaik itu ya. Yang gitulah ya. Ini sedih deh, aduh. Ini bukan acara termek-mek nih. Semangat lagi. Semangat. Aduh. Baiklah. Berarti kan tadi terinspirasi dari mulai kecil, kemudian kamu dapat kata-kata itu, kemudian kamu menekatkan diri. Tentu kan jalannya nggak semulus itu ya. Betul. Menurut kamu nih kan 1, 2, dan 3. Apa yang paling berat? Yang paling berat apa ya? Mungkin ngelawan rasa malas diri kita ya. Oh, kembali tuh Nak, si malas itu lagi. Betul. Karena ketika kita mengikuti si malas itu, ya gagal dapatnya. Betul. Tapi kalau kita lawan, ternyata si malas eleh dan kita menang ya. Kita menang. Betul. Nah, di titik mana Nak yang menurut kamu ini paling berat nih untuk melawan si malas itu? Di belajar sama apa? Oh, berarti selain tadi fisik yang harus kita kuatkan, belajar juga. Belajar juga ya. Apa Nak? Pengetahuan dasar apa yang harus benar-benar kita kuatkan ketika ini sering keluar loh soalnya ini tentang ini gitu. Oh, apa Nak? Itu biasa. Jadi di tes polisi itu nanti ada 4 mata pelajaran yang diteskan. Ada pengetahuan umum, tes wawasan kebangsaan. Oh, kebangsaan. Tuh. Berarti mirip aku waktu P3K itu ada ya, sama kayak undang-undang ini dan ya, itu. kayak gitu. Nah, terus apalagi Nak? Matematika dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ada? Ada. Siapa guru bahasa Inggris Nak? Siapa ya? Bisa nggak bahasa Inggrisnya? Bisa nggak bahasa Inggrisnya? Alhamdulillah meningkat ya. Waktu tes kemarin dapat nilai itu 60-an kalau nggak salah. Oh, dari maksimal? Dari maksimal 100. Tapi alhamdulillah di situ juga udah lulus ya, keren banget. Ternyata banyak sekali memang keilmuan yang menjadi penunjang untuk kelulusan. Karena memang poinnya banyak banget. Betul. Kalau aku tanya lagi nih, di angkatan terakhir deh, itu yang tes berapa orang? 10.000. Wow. 10.000 orang untuk di Jawa Barat doang. Itu teh kita ngomong Jawa Barat aja ya, skupnya kita perkecil jangan perbesar. Yang diterima berapa Nak? Waktu angkatan saya yang diterima 903 orang. Dari 10.000 orang. Berarti 1 banding berapa? Bener Nak, kamu terbaik terbaik Nak. Luar biasa. Kemudian Nak, ketika apa namanya itu kan alhamdulillah ya dari segitu kan berbicara itu kan berarti 1 banding berapa kan? Kalau ngomongin pulang kan kecil banget ya. Betul. Ketika lulus nih, apa yang kamu rasakan? Tidak bisa berkata-kata ya. Iya. Cuman pas telepon mama langsung nangis. Iya, aku juga begitu. Jadi waktu aku tes P3K itu lowongannya cuma 18 Nak. Tuh. Dari yang tes itu kalau tidak salah di 360 berapa gitu, aku nggak tahu pastinya, nanti koreksi buat teman-teman yang tahu. Dan aku itu ranking 17. Hampir. Berarti bukan aku pinter, tapi itu hanya doa orang-orang baik saja. Betul. Ya itu banyak bantuan orang lain. Tapi kalau kamu luar biasa. Nah, kalau di kepolisian di ranking juga Nak, atau gimana? Di ranking juga bener. Jadi kalau kamu ranking berapa nih kalau ngomongin ranking? Masih ingat gak? Saya ranking 739. Oh masih jauh, masih di tengah. Nah kalau 700 maka dari tadi ya. 900. Berarti masih banyak yang kau kalahkan. Masih ada di bawah. Kalau aku dari 18, 17 satu orang yang kalahkan. Kalau kamu masih banyak dah, berbangga lah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Tapi kemudian ketika mama tahu, gimana reaksi mama waktu kamu bilang, "Mah, aku lulus." Itu emang posisi kamu nggak lagi di rumah atau gimana? Lagi di Bandung ya. Saya sendiri, mama semua di rumah. Lagi di Bogor gitu. Ya. Di telepon, alhamdulillah lulus. Nah, kamu dari Bogor ada yang tes bareng nggak sih? Apa kamu sendiri aja di sana? Yang tes bareng saya ada. Lulus juga? Enggak. Oh, itu berapa kali nyoba temanmu itu? Banyak, ada yang sama kayak saya 3 kali nyoba, ada yang baru sekali nyoba, ada yang udah 4 kali nyoba. Nah, ini berbicara berapa banyak kamu mencoba, sepengalaman dan sepengetahuan kamu yang kamu ketahui nih, sampai berapa kali orang-orang itu mencoba dan lulus itu? Nah, jadi maksimalnya itu ada. Oh, ada maksimalnya. Ada batas maksimal. Ada masa usia. Sampai usia berapa Nah? Untuk yang lulusan SMA, untuk mengambil Bintara Polri itu maksimalnya 21 tahun. Kalau Tamtama maksimal 22 tahun kalau nggak salah.
Jadi misalnya lulusnya masih muda, masih 17 tahun, mungkin bisa 4 kali daftar. Oh, 4 kali berarti? Bisa kayak gitu. Berarti deg-degan juga kalau misalnya tahun kamu ini gak masuk ya? Kebetulan saya tahun terakhir kemarin. Oh, itu terakhir? Oh, berarti kamu agak sepuh nih lulusnya sama agak sepuh. Ya kan kita nggak tahu ya. Ya, oh berarti begitu ya. Memang rezeki ya. Dan aku bangga banget kamu bisa lulus di sini. Terima kasih ya. Karena aku kan ikut IG kamu ya, nak. Aku melihat bagaimana kamu mempersiapkan itu gitu. Karena kamu sadar atau tidak sadar ada beberapa aktivitas yang kamu post, kayak misalnya kamu lagi lari, pakai celana pendek bersama temanmu pakai baju putih itu kan. Ya Allah, ini lagi mudah-mudahan lulus. Karena aku kan melihat kan, oh belum atau belum. Nah pas kemarin itu, lulus lah. Gitu, alhamdulillah dan akhirnya kita ketemu lagi. Oke, ini berbicara tentang proses dan persiapan. Nah, ini kan nih kamu harus kita akuin nih. Anakku yang satu ini kan udah lulus. Kira-kira ada tips and trick gak nak supaya teman-teman sobat Jelang Bola mungkin dianya ataupun saudara atau keluarga ada yang mau jadi seperti kamu nih ikut kepolisian, tips and triknya apa nih Nani? Maksudnya kan kamu udah nyoba nih, oh kayaknya nih cara persiapannya ini loh, jawab soalnya begini loh. Ada nggak tips and triknya? Tips and triknya ya harus dipersiapkan dengan matang, lawan rasa malas. Si malas nih berarti. Si malas itu emang. Terus, dan benar-benar harus dipersiapkan banget kayak dari kesehatan, dari akademik itu emang harus dipersiapkan. Kalau misalnya kita nggak bisa belajar sendiri, ya kita belajar bareng-bareng sama teman yang mungkin bisa atau lebih bagus lagi. Kursus nih? Kursus. Ada di sini misalnya kursus untuk persiapan kepolisian atau ada. Oh ada ya. Nah itu berarti ini sobat Jelang Bola kalau memang kan ya itu si malas itu ya, mungkin aja kalau udah kursus kemudian ada pelatih dan kursusnya persiapannya akan lebih matang. Nah ketika kamu tes itu kamu pernah bertanya pernah tahu atau bertanya gitu ada teman-teman yang memang dia tuh niat banget sampai kursus gitu, pasti kan lebih terarah ya persiapannya. Luar biasa. Selanjutnya Nina kan berarti kamu udah ngasih tips, terima kasih. Selanjutnya kita juga mau nanya tentang setelah nih, kamu kan udah nih lulus. Kemudian tahapan selanjutnya apa, Nak? Setelah lulus pendidikan atau setelah lulus tes dulu? Oh, lulus tes. Lulus tes. Oh, tadi pendidikan berarti? Betul. Nah, itu pendidikannya gimana, Nak? Pendidikan itu kita untuk yang saya 5 bulan, cuman untuk tahun depan udah mulai 7 bulan lagi. Oh, berarti spesial. Spesial. Itu beruntung sekali nih. Beruntung. Itu 2 bulan itu jangan salah. Itu pendidikannya pasti lama. Wah, berat juga ya. Cukup berat. Dan tentunya itu ya siapa yang mau sih ya dididik lama-lama ya. Berarti kan hari-harinya penuh dengan ya namanya juga dididik. Itu kalau aku boleh nanya nih, kenapa Nak yang tahun sekarang itu 5 tahun depan kembali lagi ke 7 bulan? Jadi yang saya ini yang saya tahu ya. Ini mah saya tahu kita aja lah ya. Kita aja. Nanti juga ada yang ngoreksi sudah dalam bulan yang tahu. Sejak COVID melanda. Oh, berarti kamu masih aturan COVID. Nah, betul. Alhamdulillah ternyata per-COVID-an bukan berarti itu ternyata memang selalu ada hikmahnya ya. Jadi kalau berbicara COVID ini hikmahnya banyak. Nah. Salah satunya berkat COVID kan istri aku ini ya perawat. Perawat itu STR. STR itu kan harus diperpanjang dengan beberapa syarat diantaranya seminar. Waktu zaman dulu seminar itu online tuh nggak diakuin nah. Jadi dia harus datang ke sana. Tapi berkat COVID itu seminar online diakui jadi dia tetap bisa ikut seminar dan dapat sertifikatnya. Dan itu juga alhamdulillah di kamu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana sobat Jelang Bola? Tercerahkan kan? Jadi kita nih kalau mau sesuatu juga memang niatnya harus kuat ya. Betul. Dan tentunya ketika kita usaha tanpa berdoa kan sombong juga. Betul. Kalau misalnya kita berdoa tanpa berusaha, ya aneh juga ya. Semuanya harus seimbang. Selanjutnya nih, kan tadi kan pendidikan. Nah, ketika berbicara pendidikan itu gimana? Belajar lagi atau belajarnya lebih ke akademik yang diperkuat atau memang fisik dan pengetahuan tentang kepolisian yang diperkuat? Sebenarnya pengetahuan semuanya tentang kepolisian, fisik, sikap itu semua diperkuat di sana. Sikap Nina. Betul. Apa yang menurut kamu informasi baru ketika berbicara sikap seorang polisi itu gimana? Jadi di kepolisian itu ada namanya RHL, respect, hierarki dan loyalitas. Jadi respect itu kita benar-benar harus menghormati satu sama lain, baik itu kepada sesama anggota Polri, sama TNI ataupun kepada masyarakat. Jadi kita harus respect, gak boleh merasa kita si paling benar, si paling keren, gak ada itu. Jadi kita sama semua. Berarti memang ya kan aku bilang ya, kalau misalnya kita melihat yang tidak baik itu hanya oknum, tapi kan ketika ditanya langsung pada anakku yang satu ini, di sana mah dipersiapkan untuk menjadi orang yang baik dan benar ya.
Jadi ya, mudah-mudahan semuanya kita harus kembali percaya bahwa ini yang sesungguhnya luar biasa. Nah, ke pendidikannya tadi kan 5 bulan. Siap. Berarti itu asrama, nak? Asrama. Jadi kamu Jadi, bilang dijenguk gak sih kalau asrama gitu? boleh ya, tapi ada jadwalnya. Oh, misalnya di bulan apa boleh? Ya, betul. Oh, luar biasa. Ada pengalaman apa nak selama pendidikan? Selama pendidikan pengalaman banyak ya. Yang paling menurut kamu berkesan dan tidak akan ketemu di tempat lain gitu? Apa nak? Apa ya? Mungkin berasa apa ya? Pengen pulang, Oh iyalah. rasa sabar, rasa kangen, dan yang paling penting tuh yang saya dapat dari pendidikan kemarin adalah cara menghargai apa yang kita anggap biasa, ternyata itu adalah hal yang luar biasa. Nah, itu dia kan kembali ya. Mungkin pandangan kita itu biasa, ternyata itu sangat luar biasa dan sangat berharga, luar biasa. Betul. Jadi buat anakku, nak, ini pesan papamu ini. Semangat. Siapa ya? Terima Jaga kasih kesehatan. Ya. Tetaplah menjadi anakku yang seperti ini. Siapa ya? Anakku yang rendah hati, anakku yang pekerja keras dan selalu mengingat orang tua. Siap. Karena ketika kita mengingat orang tua, apapun yang kita lakukan pasti kita akan mempertimbangkan kalau kita begini, gimana perasaan orang tua. Betul. Kita. Karena orang tua kita gimana juga mendidik kita sudah menjadi orang yang baik dan kita harus selalu baik. Waduh, lagi bagus nih kata-katanya ya. Salah makan kayaknya. Baik nih, kayaknya kita udah masuk ke penghujung acara. Biar kira-kira nih, ada pesan nggak buat teman-teman, khususnya untuk semua siswa-siswi Man 1 Kota Bogor, khususnya untuk rekan-rekan teman-teman kelas agama yang mungkin hari ini bingung, aku mau agama dengan segala keterbatasannya, jurusannya. Ada nggak pesan nih buat adiknya nih, kira-kira mau punya pesan apa yang sebagai kesepuhan kesepuhan dari kelas agama pada khususnya, dan untuk semua siswa-siswi Man 1 Kota Bogor pada umum. Silakan, nak. Untuk adik-adik ataupun teman-teman yang masih bingung untuk menentukan arah selanjutnya, mungkin hanya perlu bersemangat, apalagi sekarang masih belajar ya, belajar yang sungguh-sungguh, jangan tinggalin ibadah, kemudian kita harus benar-benar baik kepada orang lain juga, karena ketika kita baik sama orang lain, di suatu saat kita kesusahan, kita akan bertemu juga dengan orang baik yang akan menolong kita. Terus untuk anak-anak adik-adik kelas agama, jangan berkecil hati karena mungkin ya banyak keterbatasannya. Karena jurusannya tidak seluas. Nah, betul. Ketika kuliah kan jurusannya tidak sebanyak jurusan dari IPA dan IPS. Itu jangan berkecil hati. Tetap bersemangat aja karena selalu ada jalan untuk menjadi apapun itu. Iya. Jadi selama ada keinginan, jalannya ada. Jadi tetap semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Keren banget ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau ngobrol terus ini panjang banget, tapi karena keterbatasan waktu, sebelumnya aku ingin berterima kasih juga. Siapa ya? Aku sekali lagi berterima kasih. Serius, tadi itu merupakan momen yang luar biasa. Percayanya dari kata-kataku yang asal ini ada orang yang menjadi seperti ini. Luar biasa. Ini menjadi kenikmatan menjadi guru adalah ketika menciptakan orang yang lebih dari gurunya. Ini sudah terbukti. Alhamdulillah. Baik Sobat Jalang Pulang, sebelum kita pamit, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya buat Sobat Jalang Pulang yang sudah nonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya juga. Dukung terus channel ini, karena dengan dukungan kalian, episode-episode selanjutnya akan hadir dan ada. Iya ya. Langsung aja kita pamit. Saya Fajar Darussalam. Saya Ilham Said Fajar. Mohon pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siapa ya? Terima kasih ya. Aku yang terima kasih, nah. Luar biasa sih orang.